Saya sudah mendapatkan sedikit bocoran dari Pak Hanu saat itu. Pak Hanu jenjengnya ajeng anu kalau mengandang di guru penggerak pripun. Saya salah baca, oh ternyata guru penggerak semacam itu. Dengan kegiatan belajar di sekolah, dengan apapun lingkungan, tapi terkait dengan pembelajaran di sekolah, boleh berpikir bagaimana pembelajaran Bapak Ibu tentunya untuk memerdekakan siswa. Terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Joko Widodo, yang terhormat Bapak Ketua Komite Bapak Samsuri, yang terhormat pengajar praktek Ibu Puji Handayani, Bapak Wakah di SMK Negeri 1 Mojokerto. Ini terus terang keluar tentunya Pak. Ini di hadapan para pemirsa dan rekan-rekan dari perwakilan SMK se-Wonogiri Timur, dari Pancasila 2, dari Muhima, dari Bokolom, dari Bis Jatipurno, dan dari SMP Negeri 1 Mojokerto. Saksi modul 1 pendidikan guru penggerak yang berkaitan dengan budaya positif. Sebetulnya di guru penggerak ada beberapa modul loh. Kalau tidak salah 4 ya. 3. Ada 3 modul dan saya laksanakan sendiri, sungguh luar biasa. Dari situ tertantang. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan guru TK, guru SD, SMP. Kita berkolaborasi, kita adakan diskusi beberapa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kita bertemu. Alhamdulillah saya juga ditunjuk sebagai ketua kelompok tersebut, bahwa literasi itu dibutuhkan oleh semua tingkatan, baik dari SD, TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Anak-anak kita itu sangat lemah sekali di literasi, Bapak. Jadi pada aksi nyata ini adalah kita ambil peningkatan kekuatan literasi melalui budaya positif, budaya industri AS, dan dipadukan dengan video lucu kerja. Jadi kalau saya sampaikan itu muter-muter, bahkan teman-teman di jurusan TKR bingung yang dilakukan Pak Anu itu apa gitu. Nah ini nanti akan kita sampaikan di endingnya, tetapi mohon izin dulu, pertama-tama akan saya sampaikan dulu kaitannya dengan modul 1 pendidikan guru penggerak. Ya, yang pertama adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara,
kemudian ada budaya restitusi, dan macam-macam sekali. Memang Yayasan Dewantara memang bapak pendidik kita dari dulu. Tapi setelah mengikuti guru penggerak ini, saya baru tahu Pak secara mendalam. Bahkan teori tabula rasa oleh John Locke yang kita pelajari semasa kuliah, bahwa anak itu terlahir sebagai kertas putih, kemudian kita sebagai guru mengisinya, ya, itu ternyata berbalik dengan Yayasan Dewantara. Yayasan Dewantara menyampaikan bahwa anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Bahkan satu buku dia sudah punya tulisannya itu. Dan tugas kita hanyalah mengarahkan sebagai mentor dan yang lain. Nanti kalau saya bilang guru penggerak salam dan bahagia, oke? Okay? Guru penggerak salam dan bahagia. Guru penggerak salam dan bahagia. Sosialisasi untuk satu pendidikan guru penggerak budaya positif oleh saya sendiri dengan Nur Diaso. Alhamdulillah sudah hampir 12 tahun saya di SMK Purwokerto. Segala dinamikanya sudah kita lewati, dari yang berburu prestasi Pak sampai memikirkan bagaimana kemajuan dari jurusan TKR. Akhirnya di tahun 12 tahun ini saya menemukan makna sebenarnya untuk menjadi guru itu seperti apa. Jadi tidak hanya prestasi saja, tidak hanya fisik saja, tidak hanya kompetensi diri saja, tetapi adalah semuanya. Modul 1 yaitu paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang terkenal adalah Ing Ngarso Sungtulondo, Ing Madya Manungkaso, dan Tut Wuri Handayani. Ini kita sudah tahu dari awal, dari kita SD sudah diajarkan bahwa di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Itu konsep bersama sudah kita pahami. Artinya sebagai guru kita yang bisa memberikan teladan, kita juga bisa membangun kepercayaan diri dari siswa, dan kalau juga kita bisa memberikan dorongan atau motivasi pada siswa. Kemudian pada adanya Yayasan Dewantara itu ada yang namanya pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dibedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu proses mentransfer ilmu. Jadi pengajaran di proses mentransfer ilmu. Kemudian untuk pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, yang dinamakan kodrat alam, bahwa anak terlahir itu mempunyai potensi, mempunyai ketetapan dalam dirinya, dan itu tidak bisa kita langgar. Sedangkan kodrat zaman bahwa anak itu atau siswa itu lahir sesuai dengan zamannya, sehingga kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Zamannya Pak Arifin dulu lahir, mendidiknya kan tidak sama dengan zamannya saya. Zaman saya cara mendidiknya juga tidak sama dengan anak sekarang. Nah itu ternyata ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman, dan ini harus dipegang secara baik oleh guru supaya tidak bersinggungan terhadap perasaan ataupun kepentingan dari siswa. Kemudian menurut KHD atau Yayasan Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat dan berbudaya. Kemudian dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sana ada kalimat keselamatan dan kebahagiaan. Itu berulang kali ditekankan oleh KHD, Bapak Ibu. Artinya bahwa kita mendidik seorang anak itu supaya selamat di masa depannya dan bahagia dalam menuju prosesnya. Sekarang bayangkan kalau ada pembelajaran di kelas, siswanya tidak bahagia, apakah ilmunya bisa masuk? Kan tidak bisa masuk seperti itu. Jadi selama proses anak itu juga bahagia, agar masa depannya bisa selamat. Jadi selamat dan bahagia. Makanya dibuat slogan guru penggerak salam dan bahagia. Ini tugas pendidik versi KHD atau Yayasan Dewantara.
Yang pertama adalah menuntun pamong dan potensi kultural. Menuntun setiap anak mempunyai kodratnya sendiri-sendiri yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian sebagai pamong memberikan tuntunan dan menunjukkan arah yang benar agar anak tidak kehilangan arah untuk dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ini tadi saya ulang lagi yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama bahwa anak harus menguasai keterampilan abad 21. Jadi seumpama ada anak di dalam kelas dia cenderung dia, ya jangan dipaksa untuk secerewet teman-teman yang lainnya, karena memang kodratnya dia sebagai pendiam, tetapi sebagai guru harus bisa menuntun bahwa sifat pendiam itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu bisa mengemukakan pendapat. Jadi mengemukakan pendapat beda dengan cerewet, jadi setidaknya dia bisa berbicara, itu kodrat alam. Jadi kita tidak bisa menjudge kodrat alam, kamu pendiam, jangan begitu, ini tidak boleh. Tetapi yang pendiam bagus, bisa meningkatkan konsentrasi, tetapi alangkah baiknya kalau bisa mengemukakan pendapat dan lainnya. Gitu. Budi pekerti, ya, budi pekerti. Dalam ini adalah karakter, yaitu gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau perpaduan antara cita kognitif karsa sehingga menciptakan karya psikomotor. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa karakter yang bagus itu adalah dari pemikirannya, dari tingkah lakunya, kemudian dari komunikasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, itu menunjukkan pribadi yang bagus. Intinya itu. Jadi ada cipta rasa dan yang lainnya. Dari modul 1 itu adalah ada yang dinamakan dengan diagram identitas gunung es, ya. Jadi dari diagram tersebut, ya, itu menjelaskan bahwa proses perubahan perilaku itu akan membentuk karakter. Ya, karakter itu bisa dibentuk oleh pengkondisian atau pembiasaan. Melalui apa? Yang pertama adalah keteladanan yang konsisten. Keteladanan siapa? Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah guru, kalau di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, sistem atau aturan yang konsisten. Sistem atau aturan yang konsisten yang mana? Yang di sekolah. Kalau rambutnya gondrong, ya ada aturannya dan yang lainnya. Kemudian di rumah, aturan keluarga itu harus bagaimana. Nah, di sekolah pun ini nanti ada materi sendiri yang kaitannya dengan sistem atau aturan yang dinamakan dengan budaya restitusi. Bagaimana mengatur siswa tanpa meninggalkan trauma atau meninggalkan seperti digurui, seperti ditekan, seperti dipaksa, sehingga anak dengan sendirinya mampu atau mau menjalankan. Kemudian dari kebiasaan atau perilaku yang sudah dilakukan tadi akan muncul soft skill, pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah menjadi binaan Daihatsu seperti Muhima, seperti IDIS. Di sana ada soft skill yaitu budaya industri 5S. Ada Seiki, ada Seiketsu, ada Seiso, ada Shizuke dan Seiton. Nah itu dari Jepang diaplikasikan budaya industri dan setelah kita telah memang benar-benar bermanfaat sekali. Identitas dan itu terjadi di bawah sadar. Sesuatu atau segala sesuatu yang di bawah sadar itu harus dilakukan secara kontinuitas, tidak bisa instan. Karena kalau instan itu tidak bisa terjadi. Artinya apa? Harus ada kontinuitas dari sekolah maupun dari kelas ataupun guru tersebut supaya menjaga nilai-nilai yang menjadi identitas anak sebagai pembentuk karakter yang bagus, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah waktu sambutan tadi bahwa profil pelajar Pancasila itu pertama mengikuti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Implementasinya di sekolah sebagai contoh adalah mengawali dengan doa, pelajaran dengan doa. Dan beberapa waktu yang lalu sudah dicanangkan oleh Rohis dan ketua dan guru agama, ada doa bersama setiap hari apa Pak? Ada Selasa sama Jumat. Selasa dan Jumat. Dan itu adalah satu bentuk dari sebuah usaha guru maupun sekolah untuk menciptakan anak yang beriman, bertakwa dan Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, artinya mampu memahami, mampu menoleransi segala perbedaan yang ada di lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah dan lainnya. Kemudian bergotong royong, ini kalau diimplementasikan di sekolah adalah ketika praktek, jadi ada yang egois, ada yang senang kerja bareng. Nah, itu kita sebagai guru harus bisa memahami, harus bisa menganalisa anak-anak yang egois ataupun yang suka kerjasama. Nah, ini harus ada trik-triknya supaya gotong royong ini ditanamkan bersama-sama. Ada yang bisa kerja sendiri, selesai, tapi kalau gotong royong malah lama selesainya. Kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini yang di SMK ini penting sekali, yaitu kreatif dan mandiri. Kreatif, sebagai anak teknik harus kreatif. Jadi pemikirannya harus terbuka terhadap segala kemungkinan. Sebagai contoh, ketika menyelesaikan sebuah problem, anak itu harus mempunyai daya harus mempunyai daya kreasi yang tinggi supaya bisa menyelesaikan trouble dan mandiri, tidak sebagai yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Mungkin di teman-teman yang lain tidak ada pertanyaan Bu Uji. Kalau di sini saya ingin ada pertanyaan. Yang pertama ingin ada umpan balik, yang kedua menguji, saya terus mau memahami tenan lupa ini kan gitu. Monggo kalau ada pertanyaan kaitannya dengan guru penggerak secara umum, kaitannya dengan materi, monggo saya persilakan. Ada indikator ketercapaian bahwa dari ke-6 profil ini itu bisa dicapai anak gitu. Apakah ada? Terima kasih. Jadi indikator ketercapaian profil pelajar Pancasila ini ada. Jadi di download ada indikator ketercapaian, kebetulan di laptop London. Salah satunya sebagai contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Indikator yang pertama, mampu melaksanakan perintah dan larangan dari agama masing-masing. Kedua, mampu menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, berakhlak mulia, suka saling tolong-menolong dan membantu. Itu ada di profil pelajar Pancasila indikatornya. Mas dan yang lainnya. Mungkin ada yang lain? Apa nggih? Lanjut, Pak Sam. Oke. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, kalau tadi profilnya siswa, jadi yang diinginkan Pak Nadiem itu profil guru menciptakan profil pelajar Pancasila 6 tadi. Tetapi kalau gurunya harus seperti ini, nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Dua, kolaboratif. Ketiga, reflektif. Keempat, inovatif dan berpihak pada murid. Dan ini. Jadi kalau misalnya nanti jadi calon guru penggerak harus mampu memahami 5 hal tersebut harus dimiliki, yaitu yang pertama mandiri, kolaboratif. Jadi intinya bisa bekerja sama dengan yang lain, kemudian bisa mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian reflektif ya, bisa mengintrospeksi diri dan berpihak pada murid, itu melakukan semua inovasi yang hanya tujuannya adalah pada murid seperti itu.
Kemudian peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya adalah di kelas guru harus bisa menguasai kelas itu. Nah ini teman-teman banyak yang salah mengartikan pemimpin pembelajaran, dikira pemimpin di sekolah. Jadi kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ya, seperti ini. Kemudian NGLP. Ya, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah di sini artinya mewujudkan kepemimpinan murid adalah murid yang tahu apa yang dia lakukan, murid yang mengerti tugasnya sebagai murid, dan murid yang mempunyai cita-cita di masa yang akan datang. Dalam mewujudkan visi dibutuhkan suatu paradigma manajemen perubahan yang dikenal dengan inquiry apresiatif atau IA. Ini istilah baru adalah IA yang merupakan suatu manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan serta menggunakan prinsip psikologis positif. Langkah manajemen IA melalui tahapan budget. Jadi dalam membuat visi dari guru penggerak ataupun sekolah penggerak atau yang lainnya, itu ada yang namanya inquiry apresiatif. Jadi memberdayakan atau memanfaatkan kelebihan seseorang untuk bergabung menjadi satu, membentuk kekuatan, meningkatkan ketercapaian dari visi. Baja itu bahasa Sunda, yaitu artinya bahagia, ya, bahagia, baja. Yang pertama B, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tak tampilkan dulu modulnya. Setelah itu nanti aksi nyata saya tampilkan. Setelah itu pertanyaan. Setelah pertanyaan untuk modul 1.4 budaya positif. Budaya positif adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Intinya adalah membuat sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan adalah fasilitasnya oke, gurunya ramah, tidak ada perselisihan. Seorang anak kalau tumbuh di dalam rumah yang broken, apakah bisa tumbuh dengan baik? Nah sekarang lebih parahnya lagi, kalau tumbuh di rumah yang broken, di sekolahnya tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah perubahan paradigma yang ada. Ilusi kontrol, dengan pendekatan ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif afektif dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ternyata ilusi guru mengontrol murid, ini kebanyakan guru sudah lakukan, bahwa di kelas itu semua yang ada di kelas itu adalah saya yang ngomong, termasuk muridnya. Lupa bahwa ada kodrat alam, kodrat sana. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Guru beranggapan bahwa semua yang dilakukan pasti berguna, tidak direflektif, tidak tinjau ulang lagi bahasa tekniknya. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti anak tidak mengerjakan PR. Kamu tuh gimana nggak mengerjakan PR? Kalau gini kan nanti kamu membuat jadi orang tuamu. Kamu tidak bisa menaati peraturan kelas ini, kesepakatan kelas ini. Anak kan jadi merasa bersalah dan beranggapan dapat menguatkan karakter. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kalau yang direviewnya itu menyakiti hati yang terdalam, anak itu malah tambah mokong. Tapi kalau ada anaknya yang bisa berpikir logis, dia akan menjadi semakin baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
aku guru wis tuwa kan gitu. Kowe tak ngomong apa wae oke. Itu benar enggak? Nah itu ya harus kita telah lebih dalam hati. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi diri sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Unsur-unsur kalimat ya. Intinya merubah diri sendiri dulu, membuat sistem, menjalankan sistem dengan sebaik-baiknya, secara terkontrol sehingga tujuan yang akan kita capai itu terwujud. Konsep disiplin positif dan motivasi yaitu makna disiplin yang sering dipahami bahwa disiplin itu sama dengan tata tertib yang aku. Itu anak-anak memahami dulu. Wah, sesok ini sepatu harus hitam, memahaminya seperti itu. Disiplin itu teratur, itu memang benar. Kita buat jalur hijau, jalannya harus di jalur hijau. Tapi kenyataannya belum berjalan secara 100%. Kepatuhan, rambut harus lurus, ya. Kalau lurus ya. Jadi harus bagus lah, harus sesuai aturan. Datang tidak boleh lebih dari jam 7, menimbulkan kepatuhan. Disiplin itu hukuman. Kalau melanggar dihukum pasti. Nah ini Pak yang membuat saya dilema Pak. Kalau di SMK itu kan datang terlambat, usap, salah sedikit usap, kan gitu. Bahkan dulu waktu mengajar awal-awal dulu, nggak main-main, suruh usap itu sampai capek, sampai keluar. Supaya Pak untuk siap di budaya industri, supaya siap memasuki industri. Inilah makna disiplin yang sering dipahami oleh anak-anak kita bahwa hukuman itu adalah tata tertib yang kaku, disiplin itu harus teratur, patuhan, hukuman dan yang lainnya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin dengan aturan, tetapi menimbulkan motivasi dari dalam sendiri. Artinya aturan itu akhirnya tidak menjadi eksekutor. Artinya anak itu melaksanakan dengan kerelaan hati, dengan motivasi dari diri sendiri. Nah, itu adalah tugas kita untuk menciptakan itu. Karena itu salah satu indikator dari merdeka belajar, menjalankan aturan atau kedisiplinan tanpa adanya paksaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jelas, motivasi diri, bagaimana kita memberikan motivasi dari siswa. Kemudian, sebagai manusia itu mempunyai motivasi. Apapun yang dilakukan manusia, baik itu guru, siswa, itu masuk ke 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang, wah besok harus datang pagi-pagi supaya tidak terlambat. Kalau terlambat, nanti akan ada hukumannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku dikasih tugas sama Pak Anu, harus tak laksanakan. Mungkin itu izin HP. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan dari orang lain, tapi dari keinginan berubah menjadi diri sendiri. Keyakinan kelas menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini sudah kami lakukan kemarin. Kelas itu berbeda-beda keyakinan kelasnya, karena mungkin dari tingkat pemikiran. Kalau kelas 12 sudah masuk, pemikirannya kerja. Oke, nah kelas 10 itu masih seputar ketertiban kelas gitu saja. Artinya setiap anak itu punya kode alam sendiri dan kode zamannya. Jadi ya kita ikuti aja di kelas itu kesepakatannya bagaimana kita buat secara bersama-sama. Bahwa murid atau manusia itu
punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kesenangan, 2 cinta dan kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan seorang guru ya. Itu yang pertama, guru bisa sebagai penghukum. Ini kita hindari dulu. 2, pembuat orang merasa bersalah. 3, teman. 4, monitor atau pemantau, dan 5, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Prosesnya adalah anak itu diarahkan ke logika yang lebih baik tanpa meninggalkan trauma, tanpa meninggalkan karakter anak itu. Jadi mengupgrade karakter anak tanpa meninggalkan kodratnya. Ini teorinya dari segitiga restitusi. Pertama adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu dinamakan menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Bahasa singkatnya adalah konfirmasi atas kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi intinya ada anak salah, terus gitu ya. Kemudian menguatkan itu orang pokok, tapi mau mesti kesalahan. Kemudian, nah kenapa lah kamu kok bisa seperti itu? Konfirmasi, ada jawaban. Terus selanjutnya, tahap yang selanjutnya yang lebih baik bagaimana? Itu sudah dari dulu sudah ada seperti itu sebenarnya. Sudah ada. Cuma kadang kita lupa. Banyaknya pekerjaan, administrasi dan yang lainnya ada yang salah. Kamu salah seperti itu, udah kerja di sana. Salah usaha dulu. SMK pun biasa ya Pak ini. Nah ini kita kembalikan nanti ke kitabnya, ke hakikatnya. Jadi ini ilmu baru tapi ya lama, dari dulu sudah ada. Dan terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, sebelum ke video aksi nyata atau yang lainnya, mungkin bisa ditanyakan, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan guru penggerak. Dengan guru penggerak itu saya pernah coba buka CPKB tapi Anda tidak terdaftarkan gitu. Itu nanti prosesnya seperti apa? Apakah kita hanya menunggu terdaftar di CPKB atau bagaimana? Kebetulan kami yang rata-rata mungkin mampu dan teman-teman kalau yang di swasta yang saya sendiri dan maksudnya sekolah saya sendiri itu kurang begitu aktif terkait dengan akun CPKB-nya. Soalnya kalau ada info massal itu baru berbondong-bondong buka kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mendengar bahasan tadi, menyimak bahasan dari Pak Hanung yang terkait dengan guru penggerak. Bagaimana bentuk implementasi guru penggerak terkait dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Di sini kelihatan paparannya kan luar biasa. Dan kalau kita aplikasikan di sekolah, apakah bisa dengan semudah itu kelihatannya? Memang kan di sini ada konsep mengajar humanis yang berdasarkan kodrat zaman dan lain sebagainya. Itu pada yang kita lihat, namun ini saya berkaca pada kami sekolah swasta. Sekolah swasta saya yakin sudah semua paham seperti apa bentuknya. Di situ memang kita harus menerapkan bentuk reward dan punishment, karena untuk membentuk itu memang harus kita laksanakan seperti itu. Nah, tapi kita mungkin akan melanggar beberapa poin yang panjangan paparan. Terima kasih untuk mencoba menjawab yang pertama kaitannya dengan pendaftaran guru penggerak ya. Itu sesuai dengan daerah sasaran Pak. Jadi kalau ada Wonogiri ada daerah sasaran, itu pasti akan ada surat di webnya guru penggerak. Terus di SIM PKB itu
Anda masuk ke sasaran ini. Nah, dengan nanti baru ngeklik masuk daftar. Nah, prosesnya nanti ada beberapa. Yang pertama menulis esai, banyak sekali biasanya. Mendownload surat-surat dulu, surat izin dari kepala sekolah, kemudian dan yang lainnya, kemudian esai pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran. Itu banyak sekali. Dan itu tolong di save karena nanti akan digunakan selanjutnya. Segala pertanyaan itu di save. Setelah mengisi esai, kemudian nanti akan membuat RPP. RPP di-upload di guru berbagi. Dan RPP-nya tidak seperti RPP biasa. RPP-nya satu lembar. Kemudian di sana ada ada tautan ke sumber belajar. Ada tautan ke sumber belajar. Kemudian setelah RPP sudah, kemudian ujuk kerja. Nah, ujuk kerja yaitu praktek mengajar. Jadi praktek mengajarnya di rumah, Pak. Jamnya ada yang jam 8 malam, ada yang jam 9 malam. Alhamdulillah saya waktu itu jam 4 sore. Jadi di rumah mengajar. Yang dinilai bukan materi jenengan, tapi singkat dari metode model pembelajaran. Kalau pakai PJBL, Project Based Learning, itu yang dinilai tahap-tahapnya. Kalau pakai Discovery Learning, itu yang dinilai tahap-tahapnya. Jadi gini Pak, sepertinya ini bagi saya baru awal sekali untuk guru penggerak ini. Jadi nanti yang ingin saya tanyakan tahapan-tahapan untuk menjadi guru penggerak seperti yang saya sampaikan Pak Aryadi tadi. Menurut saya kok tahapannya terlalu panjang gitu ya Pak. Karena ini untuk mencapai guru penggerak seperti yang di depan itu Pak Hanu sendiri baru calon guru penggerak angkatan 4 ya. Ini baru calon. Dan terus untuk mencapai guru penggeraknya kira-kira tahapannya masih berapa kali lagi atau apakah masih panjang? Jangan-jangan ini tadi saya buka di pendaftaran itu sudah angkatan 6 baru. Nah, angkatan 6 itu nanti kira-kira apakah tahun depan, apakah tahun depannya lagi? Nah, kira-kira juga saya belum tahu. Bahkan di SIMPKB saya tadi Pak Joko sudah melihat bahasanya untuk saya sendiri berada bukan di luar daerah sasaran. Jadi yang ingin saya katakan tahapan-tahapan itu kira-kira dari awal sampai nanti jadi guru penggerak itu seperti apa Pak? Ya, kira-kira seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi langkah pertamanya seleksi tadi Pak. Tapi sebelum ke sana, itu kan ada daerah sasaran. Nah, daerah sasaran itu tenang saja, setiap tahun dibuka ini nanti. Nah, ketika dengan masuk ke daerah sasaran ada pemberitaan notifikasi di SIMPKB seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kok calon guru penggerak, rambutnya kapan nanti? Setelah 9 bulan nanti Pak. Setelah 9 bulan nanti jadi guru penggerak, dapat sertifikat. Baru guru penggerak. Nah, setelah guru penggerak nanti bisa daftar pengajar praktek seperti Bu Puji, bisa menjadi fasilitator juga seperti Pak Koro. Jadi di guru penggerak itu ada pertama calon guru penggerak seperti saya, kemudian pengajar praktek seperti Bu Puji yang mendampingi di daerah, kemudian fasilitator yang memantau tugas di LMS, Learning Management System ini pakai Moodle. Nah, kita untuk menyelesaikan guru penggerak ini ada 3 modul. Kemudian setiap modul ada submodul. Setiap modul ada submodul lagi. Tugasnya adalah video, jurnal, kemudian ada testimoni, ada pertanyaan untuk menjawab. Kemudian setiap modul ada tes akhir modul. Setiap modul ada tes awal modul. Tes 9 bulan waktu yang lama, kalau kurang lebih sudah langsung lahir gitu. Terus di setiap beberapa modul nanti ada lokakarya. Ada lokakarya 0 dulu dengan Bapak Kepala Sekolah,
penyamaan visi, kemudian lokakarya 1, 2, dan 3. Nanti dengan Pak Joko Widodo nanti di lokakarya 3 Pak. Ada lokakarya 3, 4, 5, 6, nah, 3 dan 9 Bu. 3 dan 9 nanti membersamai kami Pak di Wonogiri seperti itu. Jadi prosesnya panjang, nah makanya pendampingan dulu, ada pendampingan dari pengajar praktek. Prosesnya panjang. Alhamdulillah sampai sekarang saya total videonya sudah hampir 30 Pak. Jadi keterampilan dasar yang dimiliki harus dimiliki adalah kemampuan edit video, Camtasia, KineMaster, ya standar aja nggak masalah. Kualitasnya tidak diperhitungkannya, dilihat adalah indikator setiap pencapaiannya itu tercapai. Alhamdulillah kami punya ini Pak, kameramen dari RPR, ini tak ajak kemana-mana, tapi untuk editing saya sendiri. Sudah didibat Pak Ibu beberapa waktu yang lalu tak pakai sendiri. Kalau nggak diaplikasikan nanti nggak bisa. Saya dengan Ibu Diaso ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup atau Bapak Kepala Sekolah tutup, Ibu tutup, dan ini ingin testimoni dari peserta. Pak, ngantuk aku Pak, kesan-kesan dari jenengan setelah hari ini mengikuti. Monggo, siapa yang mewakili? Itu kan Pak biar disuling Pak, nanti masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dulu saya Muhammad Arifin dari Jumlah Kajian Kuala. Kami ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak Anung, ini sangat bagus sekali. Nanti bisa sebagai wacana untuk menerapkan di sekolah kami. Intinya memang kondisi saat ini karakter sekolah sudah berubah total, apalagi karena adanya pandemi yang mungkin sangat merindukan untuk sekolah dan mungkin terlalu kebablasan sehingga siswa juga banyak sekali bodoh. Nah, dengan sekolah penggerak ini mungkin sebagai sebagai induk dari guru penggerak, dan nanti bisa kami mudah untuk mengisi dengan pemulihan karakter anak atau karakter siswa tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih sekali atas ilmu yang diberikan oleh Pak Anung. Jadi nanti apa yang disampaikan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Mungkin nanti bisa kami juga ke sekolah kami untuk memberikan berkaitan dengan ke anak intinya. Jadi mungkin bukan itu gurunya, tapi bagaimana kita mengatasi anak. Kemudian untuk kritiknya, mohon maaf Pak, tadi sudah disinggung tapi tidak disemangatkan ini tadi. Mungkin mereka mohon tunggu bawah. Paham betul. Mungkin itu dari saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, monggo diganti. Oke, mungkin satu lagi. Terima kasih Pak Arifin. Saya lebih belajar loh, ampun juga. Alhamdulillah sudah saya sampaikan semua. Acara yang terakhir adalah penutup. Saya kembalikan ke pembawa. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang materi di penghujung acara yaitu penutup kepada Bapak Dr. Joko Widodo, kami silakan memberikan satu dua kata. Kalau Pak Haji pengawas dulu selalu menutup pertemuan dengan kalimat Jairul bercakap waktu terus berlalu. Setiap kali Pak Haji pengawas mengucapkan seperti itu.
tidak terasa sudah 9, 10, 11, sudah 3 jam. Tidak terasa segala sesuatu asal dilakukan dengan ikhlas, dengan penampilan yang menarik. Lungguh 3 jam pun juga tidak terasa. Dan tanpa terasa pula kita sudah sampai pada penghujung acara pada pagi hari ini, sosialisasi dan diseminasi model pendidikan guru penggerak. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih khususnya kepada undangan-undangan. Saya ucapkan Pak selamat untuk Pak Hanung sudah melakukan tahapan-tahapan. Dan saya juga mulai dengan teman-teman. Saya juga baru dong guru penggerak ya baru hari ini. Oh ternyata ada berusaha ada daerah sasarannya. Oh ternyata selama 1 tahun itu nanti ada 3 angkatan gitu, saya melihat seperti itu. Sehingga saya mohonkan pada rekan-rekan semua, Pak Herioko yang masih muda, beliau saya kenal betul dengan beliau untuk mendukung motivasinya luar biasa Pak Herioko ini. Juga Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa disampaikan ke sekolah masing-masing. Seperti ini guru penggerak yang pada dasarnya nanti kita semua ingin merubah pendidikan itu ya seperti yang dikatakan Pak sesuai zamannya. Kalau Pak Arifin Pak Arifin saya ini lagu lama, ini lagu lama. Tapi mungkin hanya akan diberikan cover yang baru. Ini lagu lama. Yang namanya teori didaktik, metodik tidak seperti itu. Tetapi mungkin disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Kalau dulu Mantos menciptakan lagu Campur Sari, sudah zamannya sudah berakhir. Mungkin sekarang lagunya Mantos didadeknya koplo saat ini. Mungkin besok itu yang namanya pendidikan itu pasti berdinamika. Tapi goal yang paling utama Bapak Ibu sekalian, kita jadikan siswa-siswi kita siap menghadapi masa depan. Kita mengantarkan anak-anak kita mencapai cita-cita yang mereka idam-idamkan selama ini melalui apa? Melalui pendidikan yang orientasinya sendiri akan membentuk mereka menjadi pelajar yang berprofil, kan istilahnya profil pelajar Pancasila. Sekali lagi tapi kalau kita lagu lama, tapi harus ditampilkan di zaman yang berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas kerawannya saya ucapkan banyak sekali terima kasih mewakili Pak Hanung dan rekan-rekan yang ada di SMK Negeri 1 Mojokerto. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun. Saya tutup ya Pak Hanung. Kita akan sebelum mungkin sakit pinangki di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.